Setum Budaya. Halo adik-adik kelas Mars, apa kabar? Bertemu lagi bersama Kak Uci di pelajaran IPA. Ya, hari ini kita IPA-nya masih belajar tentang energi, tetapi di sini kita masuk ke materi perubahan bentuk energi. Ya, adik-adik, energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi itu dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi, adik-adik, ini energi ini kekal ya adik-adik ya. Jadi, sampai kapanpun energi ini tetap ada. Jadi, energi ini tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, ini juga merupakan hukum kekekalan energi. Nah, dari tadi kan Kak Uci ngomongin bentuk energi. Bentuk energi itu ada apa saja sih adik-adik? Ya, bentuk energi itu salah satunya ada energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi bunyi, energi kimia, dan energi listrik. Ya, jadi ini merupakan bentuk-bentuk energi. Jadi kalau energi panas berarti energinya itu menghasilkan panas. Energi cahaya berarti energinya itu menghasilkan cahaya. Begitu seterusnya. Oke, kemudian ini ada contoh-contoh dari perubahan bentuk energi. Ya, misalnya setrika. Nah, di sini setrika itu berasal dari, ya, di sini ada colokan ya adik-adik ya. Jadi colokan ini menandakan dia berasal dari energi listrik awalnya. Jadi setrika ini tidak bakalan dia berubah menjadi energi panas kalau tidak ada listrik. Jadi perubahan energi yang terjadi pada setrika itu energi listrik menjadi energi panas. Oke, selanjutnya gambar yang kedua. Di sini ada gambar adik sedang bermain bola. Ya, ini merupakan salah satu contoh aktivitas fisik ya adik-adik ya. Nah, di sini kalau manusia itu mendapatkan energi kan dari makanan ya adik-adik. Nah, energi makanan ini termasuk dalam energi kimia. Oke, nah jadi untuk kita melakukan aktivitas fisik itu kita mendapatkan energi kimia menjadi energi gerak. Ya, jadi manusia itu bisa bergerak itu karena adanya energi kimia. Energi kimia itu berasal dari makanan, terus dari minuman juga bisa. Seperti itu adik-adik. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ini ada gambar televisi. Ya, jadi televisi itu atau disingkat dengan TV itu juga sama. Asalnya dari energi listrik. Nah, energi listriknya ini dapat diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Kenapa energi cahaya dan bunyi? Karena televisi itu mengeluarkan gambar yang berupa cahaya dan energi bunyi yang berupa suara. Nah, jadi kalau misalnya radio itu dari energi listrik menjadi energi bunyi saja karena radio tidak dapat mengeluarkan gambar. Oke, lanjut ya adik-adik ya. Nah, di sini ada energi alternatif. Ya, jadi perubahan energi bentuk energi tersebut suatu saat energi bisa saja habis ya adik-adik ya. Nah, untuk menanggulangi itu semua, kita butuh yang namanya energi alternatif. Sebenarnya energi alternatif itu ada banyak adik-adik, ada energi air, ada energi angin. Nah, tapi di sini Kak Uci ngebahasnya cuma ada 3. Ada energi matahari, energi geotermal, dan energi biomasa. Nah, energi matahari ini adik-adik berarti sumbernya dari cahaya matahari. Ya, jadi energi matahari ini ada gambar namanya panel surya adik-adik. Ya, jadi energi matahari ini atau energi surya ini merupakan energi yang gak ada habisnya adik-adik. Jadi selalu ada ya. Energi surya ini nanti ditangkap oleh panel surya, kemudian cahayanya ini dapat diubah menjadi energi listrik ya. Jadi sekarang berdasarkan perkembangan teknologi juga, jadi manusia sudah bisa memanfaatkan cahaya matahari itu untuk mengubahnya menjadi energi listrik. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian ada energi geotermal. Ya, di sini dari gambarnya terlihat
asalnya ya adik-adik ya, asalnya dari panas bumi. Ya, jadi bisa dari batuan-batuan yang panas atau sumber air panas yang ada di bumi. Nah, untuk energi panas bumi ini sendiri adik-adik atau disebut juga dengan energi geotermal, ini merupakan salah satu bentuk energi alternatif juga yang cara kerjanya itu biasanya dimanfaatkan untuk memutar turbin. Nah, turbin ini nanti akan memutar generator pada pembangkit listrik sehingga dapat menghasilkan listrik. Itu adik-adik. Nah, kemudian ada lagi yang namanya energi biomasa. Ini salah satu contoh gambarnya ya adik-adik ya. Ya, jadi energi biomasa itu asalnya nih adik-adik dari bahan organik, bisa dari kotoran hewan atau dari limbah pertanian. Nah, kotoran hewan atau limbah pertanian ini nanti akan diolah lagi adik-adik menjadi berupa energi biogas gitu adik-adik. Nah, nanti biasanya prosesnya itu cukup lumayan panjang juga adik-adik. Jadi biasanya kotoran hewan atau limbah pertanian tersebut dibusukkan dulu. Nah, sehingga nanti kan ada menghasilkan gas metana. Nah, gas metana inilah yang dapat kita gunakan untuk pembakaran adik-adik. Nah, nanti setelah cukup panas terus ada pembakaran kan di dalam gas metana tersebut. Nah, itulah yang digunakan untuk memutar turbin atau generator listrik. Nah, sehingga kita dapat menghasilkan energi listrik juga. Nah, jadi di sini karena kita sekarang semuanya sangat butuh dengan listrik dan banyak energi alternatifnya. Salah satunya ya ini ada energi matahari, energi geotermal, dan energi biomasa. Jadi adik-adik dapat memanfaatkan energi alternatif ini untuk menghemat energi. Apalagi energi yang tidak dapat diperbarui seperti energi dari bahan bakar fosil. Seperti itu adik-adik. Ya, semoga adik-adik mengerti ya. Nah, nanti tugasnya di rumah adik-adik dapat mencari perubahan bentuk energi yang ada di rumah. Seperti biasanya sih ada alat elektronik yang ada di rumah atau benda-benda apapun yang menurut kalian bisa berubah energinya, bentuk energinya. Oke adik-adik, nanti adik-adik bisa mengerjakannya di lembar jawaban yang sudah Kak Uci siapkan di web referensi. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di pelajaran IPA selanjutnya. Bye-bye.